5% customer-nya mereka akan mencoba new shopping behavior baru. Itu mulai dari produk baru, brand baru, bagaimana cara berbelanja baru, dan 73% mereka akan melanjutkan berbelanja dengan metode yang baru ini. Nah, ini tuh ada peluang dan ancaman juga. Ancamannya itu adalah berarti kita dari sisi brand udah siap-siap kehilangan customer loyal kita karena impact dari pandemi ini mereka akan mencoba brand-brand baru. Nah, tapi opportunity-nya berarti di luar sana juga banyak nih customer-customer yang bisa kita get untuk menjadi customer loyal kita yang baru. Nah, kemudian masih data dari McKinsey. Nah, kalau kita lihat dari Asia Pasifik, impact dari COVID ini yang kita tahu bahwa semua orang itu dipaksa untuk belanja online. Kenapa? Karena mall tutup, kemudian ada PSBB segala macam, sehingga mereka tuh terbiasa untuk berbelanja online sekarang. Nah, dari report McKinsey, percepatan Asia Pasifik itu 4 tahun lebih cepat dibandingkan seharusnya. Itu artinya berarti orang-orang yang biasa belanja offline, mereka akan lebih senang berbelanja online dan akan terus melanjutkan belanja online. Nah, kalau kita lihat dari komposisi penduduk Indonesia, itu tuh kan 21 Gen X, 25% milenial, dan Gen Z-nya itu ada 27%. Nah, berarti kalau kita gabung milenial dan Gen Z itu hampir 50%, setengah penduduk Indonesia itu milenial dan Gen Z, dan mereka itu prefer untuk belanja online instead of belanja offline. Nah, dari data ini berarti kita untuk brand-brand yang konvensional yang tadinya hanya berjualan fokus di online, nampaknya kita dipaksa untuk shifting ke online karena mau nggak mau kalau kita tetap di offline kita akan tergerus nih dengan perubahan yang begitu cepat. Nah, jadi pertanyaannya ini gimana caranya kita supaya rise above the crowd. Nah, kalau kita lihat ini yang mau kita sharingin sih sebenarnya ada dua nih, optimasi produk sama harga, satu lagi tuh rumus sukses online. Sebenarnya sih ini rumus baku, tapi ya kita coba kembangin, mudah-mudahan ini bisa membantu. Pertama dari produk. Nah, kalau kita bicara produk offline, kita bicara produk online, yang dilihat itu adalah foto dan video. Mereka tuh nggak bisa pegang produk, mereka nggak bisa coba gitu. Nah, oleh karena itu maka foto yang ditampilkan harus sebaik-baiknya foto. Gitu. Makanya kan kalau di online tuh kadang-kadang suka menipu tuh, ada beberapa seller yang kenapa di fotonya bagus, tapi pas datang nggak sama nih. Gitu. Nah, kekuatan online itu memang ada di situ, di mana foto itu adalah gerbang satu-satunya mereka bisa tertarik dengan produknya. Oleh karena itu dari sisi produk pastikan kita tampilkan output visual yang terbaik. Nah, kemudian dengan adanya digital itu tuh memudahkan kita untuk memilih nih kira-kira produk yang laku itu apa. Nah, biasanya kita pakai pendekatan BCG. Ya, ada kalau BCG itu tuh ada star, ada question mark, ada cow, sama ada dog. Jadi kalau star itu adalah produk yang paling banyak dilihat, kemudian dia laku gitu. Nah, kemudian yang cash cow itu adalah produk yang jarang dilihat, maksudnya trafficnya rendah tapi produknya laku. Nah, sedangkan yang dog itu biasanya yang memang produknya nggak terlalu laris dan yang dilihatnya juga sedikit. Nah, untuk question mark ini tuh yang dilihatnya banyak tapi produknya nggak laku. Makanya ini jadi pertanyaan nih. Nah, setelah kita tahu klasifikasi produk-produk kita tuh masuk ke kategori yang mana, nah dari situ tuh kita coba develop produk yang memang masuk ke star ini, komposisi starnya diperbanyak. Jadi kayak misalkan nih kita tahu setelah kita pelajari, oh ternyata yang laku tuh motif-motif seperti ini, bentuk seperti ini, yaitu diperbanyak. Kemudian untuk yang dog ini kalau bisa ya udah masuk ke flash out aja, dijual cepet-cepet gitu, karena kita paksain jual juga dia yang lihatnya dikit, kemudian produknya nggak terlalu laris. Nah, untuk yang question mark ini, nah ini perlu dicari tahu nih kenapa yang yang lihatnya banyak tapi yang belinya dikit. Biasanya tuh either harganya kemahalan atau memang eh, produknya nggak sesuai. Nah, kemudian ini tuh ada tiga, 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 tiga strategi produk yang kalian harus punya kalau kalian mau jualan online. Yang pertama itu hero item, yang kedua itu core item, yang ketiga itu complementary. Nah,
untuk hero item itu adalah produk-produk jagoan kita nih. Jadi yang marginnya tuh rendah, kita tuh nggak ngambil untung banyak dari situ. Volume produknya banyak, misalnya produk kita ada banyak. Nah, fungsi hero produk ini itu tuh untuk narik produk-produk untuk supaya orang mau masuk ke toko kita kemudian mau berbelanja. Jadi biasanya tuh kan ada kalau di marketplace itu ada produk yang diskon 70% atau enggak diskon 60%. Nah, itu tuh memang produk-produk yang hero item yang memang kita ngambil marginnya juga kecil. Nah, tapi setelah orang masuk ke toko kita, biasanya kan orang nggak cuma beli hero produk tuh. Nah, kita ngambil untungnya itu di core item yang marginnya sehat, diskonnya nggak terlalu besar, tapi kan karena yang masuknya juga udah banyak, biasanya dia ikut kejual. Nah, kemudian complementary item itu di produk-produk yang memang bisa melengkapi. Jadi kalau misalkan hijab, kita dari project hijab itu ada pin atau enggak ada ciput segala macam. Jadi untuk melengkapi supaya orang belanjanya juga makin banyak. Nah, kemudian dari sisi harga gitu, cek produk yang paling laris di pasaran. Itu kalau kita biasanya riset, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk ngecek sebetulnya kompetitor kita tuh produk-produk yang laris tuh apa. Kemudian kita juga bisa ngelihat di kompetitor kita tuh biasanya yang laris itu di range harga berapa, kemudian dalam sebulan terjualnya berapa. Ini sih data kompetitor yang harusnya di atas sini tuh ada foto sama produknya, tapi kita sensor ya, gitu. Nah, kemudian dari pricing strategi, ketika kalian mau jualan produk, terutama di online, coba pecah produk kalian itu jadi beberapa segmen, gitu. Jadi contoh nih, misal ini produk A kita mau jual 100%. Nah, biasanya kalau di marketplace itu tuh diskon itu tuh udah wajib ada. Jadi biasanya tuh misalkan, jadi kita bedain nih harga jual dan harga normal. Harga jual itu adalah harga di barcode yang memang itu biasanya nggak akan dijual di harga segitu biasanya. Jadi misalnya harga normalnya itu 100.000, kita jual itu udah langsung diskon 10%. Itu 90.000. Nah, kita bikin lagi nih harga flash sale, harga payday, harga flash sale payday, mega campaign itu yang angka kembar 12 12, 9 9, 10 10. Kemudian di sini kan ada flash sale lagi. Flash sale mega campaign, kemudian yang terakhir itu kalau kalian punya agen atau reseller, kalian masukin juga di situ. Jadi kalian nggak akan berantem nih antara reseller sama prinsipal ketika kita udah punya patokan ini. Kemudian untuk yang ngejalanin harga juga si adminnya dia udah nggak bingung nih, oh sekarang lagi payday berarti diskonnya sekian persen, kalau mau mega campaign diskonnya sekian persen gitu. Jadi dari awal pricing strateginya udah dibuat nih untuk memudahkan ketika kalian jualan, dan dengan adanya pricing strategi ini nggak akan berantem nih antara agen atau reseller kalian dengan prinsipalnya, karena kan tetap aja si agen atau reseller itu akan selalu mendapat harga terendah dibanding yang kalian jual. Nah, kemudian, nah ini sih sebetulnya gimana kita bisa mengoptimalisasikan data yang kita punya. Jadi yang pertama nih, kalau misalkan kita punya marketplace, kemudian ada website juga, nah semua sales kita itu kan masuknya ke Jubelio nih. Masuknya ke Jubelio, dari Jubelio itu akan masuk ke Highstar. Nah, dengan adanya Highstar sebenarnya, Highstar itu kan sebetulnya dia logistik fulfillment gitu. Jadi dari sisi brand kita udah nggak perlu pusing lagi nih untuk ngurusin alur logistiknya gitu. Jadi udah si brand itu dia fokus jualan aja, jualan sama mengembangkan produk. Tapi untuk fulfillment biarkan ahlinya yang ngurusin. Nah, kemudian yang mau kita urusin lagi itu adalah Jubelio. Dulu sebelum ada Jubelio, kalau kita punya 100 produk, biasanya kita pecah. Misalkan nih ke Shopee 20, ke Lazada 20, Tokopedia 20, si website 30. Nah, cuman dengan pemecah produk seperti itu, ada opportunity loss. Misal nih, masing-masing ada 20. Ternyata di Lazada nggak laku, tapi di Shopee-nya habis nih. Di Shopee-nya sold out, sedangkan di produk lain kan ada. Nah, dengan Jubelio ini kan produknya jadi semuanya tuh one stock single inventory. Gitu. Jadi kalau di sini ada 100, produk kita ada 100, maka akan ada 100 di semua channel. Nah, sebenarnya kemudian yang kita bisa manfaatin lagi adalah dengan kita coba optimalisasi data kita gitu. Jadi kan kalau semuanya teragregat di satu channel, itu kan berarti semua historical sales-nya ada tuh. Jadi kita bisa tahu orang customer A dia belanja di mana aja, kemudian dia udah berbelanja berapa. Nah, dari situ biasanya kalau dari kita akan pecah nih
data customer-nya gitu. Jadi kita pecah customer-nya, kemudian kita coba touch menggunakan digital channel yang kita punya, baik itu WhatsApp, SMS, phone call, email, ataupun sosial media. Jadi apa sih data yang kita akan dapat? Jadi kalau kita udah tahu nih historical customer kita, itu tuh kalau misalkan udah lebih dari setahun, itu tuh kita bisa analisa nih siapa-siapa aja customer yang memang belanja karena diskon, siapa-siapa aja orang yang belanja kalau lebaran aja, siapa-siapa aja customer yang belanja karena diskonnya di atas 50. Kemudian siapa-siapa aja nih customer yang udah pernah belanja tapi udah setahun dia nggak belanja. Nah, kalau kita kategorikan customer-nya, kita akan kategorikan menjadi 3. Sebenarnya ada 9, tapi kurang lebih sih 3 besar itu ada di sini. FOMO customer, fear of missing out customer. Jadi tipe-tipe customer yang dia belanja karena dia takut produknya kehabisan. Jadi dia nggak terlalu peduli sama diskon. Yang penting beli dulu, dia punya dulu. Kemudian ada diskon trigger customer yang memang kalaupun ada produk baru ya udah deh nanti aja kita mau belinya kalau diskon. Nah kemudian risk customer itu adalah customer yang memang udah lama nggak berbelanja. Kan kita juga nggak mau nih customer kita hilang. Nah risk customer itu juga tetap harus kita touch. Makanya ketika kita berjualan digital, makanya berjualan di era digital sebenarnya kita tuh dengan adanya data tuh dimudahkan banget. Kita bisa mapping semua customer kita, mana nih customer yang loyal, mana nih yang beli karena diskon, mana nih yang udah lama nggak berbelanja. Nah dengan adanya data ini akhirnya kita coba pecah si promo campaign kita berdasarkan kategori si customer-nya. Jadi misalkan nih orang yang beli karena takut barangnya kehabisan, berarti mereka akan kita kasih info tentang produk-produk baru. Kita touch via email, via WhatsApp, atau enggak via iklan, produk-produk baru aja nih. Kemudian ada yang diskon trigger customer. Jadi yang promo ke mereka tuh ya biar pas ya kita kasih promo-promo diskon. Jadi nggak semua promo untuk semua customer. Kemudian ada customer yang udah lama nih nggak berbelanja, biasanya kita kasih diskon agak besar, tapi memang cuman satu item gitu, produk gimmick, yang penting dia nyoba lagi supaya dia tahu lagi nih kualitas produk yang baru dan segala macam, supaya orang dari semua data yang kita punya kita arahkannya ke web atau ke marketplace juga bisa, tapi kita sih fokusnya database yang kita punya itu kita dorong untuk belanja ke website. Nah, kemudian ini sebenarnya hampir sama sih untuk berjualan di online. Untuk kita bisa dapat revenue itu adalah pengalian traffic, conversion rate, sama average basket size. Jadi rata-rata customer kita tuh tiap belanja tuh berapa. Jadi ketika kita tahu nih kita mau dapat omset 1 miliar misalkan di sini. Nah 1 miliar itu berarti kita lihat nih dari trafficnya berapa, conversion rate berapa, average basket size-nya berapa. Misal rata-rata customer kita belanjanya 100.000, conversion rate-nya 1%, berarti kan traffic-nya tuh kita harus mendatangkan orang sebanyak apa nih supaya omsetnya bisa nyampe ke 1 miliar tadi. Nah, ada beberapa pendekatan sebetulnya. Jadi dari mana sih sumber traffic itu? Nah, traffic itu kan bisa dari sosmed post, paid ads, marketplace ads, live streaming, KOL itu influencer, affiliate agency, kemudian ada lagi kolaborasi, misal kita kerjasama sama komunitas mana untuk mendatangkan orang ke marketplace atau ke website kita. Nah, setelah trafficnya maksimal, kemudian kita coba maksimalin lagi nih conversion rate kita. Karena kalau yang tadinya 1% naik ke 2% aja, omset kita udah naik 2 kali sebetulnya. Gitu. Nah, cara supaya conversion rate kitanya naik itu salah satunya online support gitu. Jadi apalagi di online pastikan customer service kitanya tuh gercep kalau bahasa Sundanya tuh. Jadi kalau ada yang nanya tuh harus cepat-cepat dibalas, karena behavior customer-nya mereka nanya tuh biasanya nggak ke satu toko, dia akan nanya ke beberapa toko, mana yang balas duluan mereka akan beli di sana. Jadi pastikan online support-nya itu memang dia cepat balasnya, fast respon. Kemudian untuk visual produk tadi balik lagi, karena yang bisa mereka lihat itu hanya visual produk, itu tuh jadi visual produk tuh matters banget. Jadi pastikan foto-foto kalian tuh proper. Nah, tips dari salah satu marketplace yang shop itu pastikan produk kalian tuh backgroundnya putih polos. Kenapa? Karena untuk shop itu kan kadang-kadang suka ngasih random produknya akan ditaruh di depan. Gitu. Nah, untuk produk yang ditaruh di depan supaya rapih, mereka tuh hanya akan ngambil produk-produk yang backgroundnya putih polos. Gitu. Jadi kalau misalkan pastikan yang ada di cover depannya itu produknya putih polos, nanti halaman kedua, ketiga, keempatnya mah foto produknya bisa lebih dari satu. Nah itu banyak juga nggak apa-apa.
Kemudian voucher review, pastikan orang yang udah belanja, dia belanja lagi. Jadi biasanya kalau misalkan dia mau ngasih review, kita kasih voucher tambahan, nggak usah terlalu besar, misalkan vouchernya 5.000, minimal belanja 100.000 gitu. Yang penting mereka mau belanja lagi, mau belanja lagi. Kemudian ada free ongkir sama scarcity event kayak flash sale dan segala macam. Nah, kemudian untuk average basket size, gimana sih caranya supaya orang belanjanya tuh yang tadinya 100.000 ke 150. Nah, itu tuh biasanya kita ikut marketplace campaign, karena kalau ikut marketplace campaign itu trafficnya lebih banyak, kemudian orang juga daya belinya lebih banyak. Kemudian bundling promo tuh kayak voucher, kita ngeluarin voucher, bundling promo tuh kayak misalkan mereka udah beli satu, mau nggak beli dua, kalau beli dua harganya lebih murah dikit gitu. Jadi kan orang yang tadinya belanja 100 jadi 150. Kemudian ada lagi voucher scale up itu kita harus tahu nih rata-rata customer kita belanjanya berapa. Misal customer kita belanjanya rata-ratanya 50.000 gitu. Mau nggak kalian belanjanya 75.000, nanti kita kasih tambahan diskon lagi 5% gitu. Kalau 100.000 kita tambahin diskon lagi 10%. Jadi orang yang tadinya belanja cuman 50.000, kita dapat voucher nih, harus tambahin dikit. Jadi yang tadinya beli satu produk jadi dua, yang tadinya dua jadi tiga gitu. Itu sih, jadi gimana caranya kita pastiin optimalisasi traffic, conversion rate, sama average basket size kita. Nah, kalau traffic itu kan ada dua sebetulnya, paid traffic sama yang free. Yang paid itu kan kita tahu ada dari iklan-iklan berbayar, baik itu di marketplace-nya ataupun di Instagram. Nah, ini ada fakta menarik bahwa ini riset dari Nielsen, brand awareness itu tidak berpengaruh terhadap purchase intention gitu. Jadi yang berpengaruh terhadap purchase intention itu adalah seberapa besar iklan kalian dilihat. Jadi semakin sering kalian, jadi seterkenal apapun brand kalian, kalau ternyata iklannya udah jarang dilihat, itu akan kalah sama brand-brand baru yang secara konsisten dia akan iklan terus gitu. Nah, terus lanjutannya lagi, jadi kita harus berapa kali nih ngiklan. Nah, ini ada report lanjutannya lagi, ternyata weekly frekuensi itu iklan yang baik itu dilihat dalam seminggu tuh mereka harus ngelihat 1-2 kali iklan kita gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak juga, karena lebih dari 2 kali itu tuh udah nggak ada impactnya lagi, sama aja gitu. Jadi terlalu sedikit salah, tapi terlalu banyak juga nggak efektif. Jadi pastikan aja tiap customer kalian seminggu sekali itu terpapar sama iklan kalian. Nah, kemudian untuk paid traffic, kita rekomendasinya kalau misalkan mau ngarahin ke marketplace, kita arahinnya pakai CPAS. Nah, bedanya apa sih CPAS sama iklan biasa? Kalau CPAS itu, dia bisa ngebaca database marketplace. Jadi misalkan yang disasar itu hanya orang-orang yang pernah belanja atau tertarik sama produk kita. Kalau kita bicara iklan di sosial media, orang menggunakan sosial media itu kan untuk bersosial media sebetulnya, bukan untuk belanja. Makanya kalau kita target iklannya semua orang di sosial media, biasanya agak nggak efektif, karena bercampur tuh orang yang niat belanja sama orang yang ingin bersosial media. Tapi dengan CPAS ini, yang ditarget itu adalah orang-orang yang memang pernah masuk ke produk kita, atau memang dia lagi nyari brand-brand hijab misalkan, dia akan terpapar iklan kita. Makanya biasanya kita nyebutnya tuh ROAS, return on ad spend. Jadi kalau misalnya itu tuh berapa kali. Jadi kalau kita spend ROAS 10 kali itu, jadi kalau kita spend 1 juta akan dapatnya 10 juta. Nah, ROAS-nya itu biasanya lebih gede kalau pakai CPAS dibanding kita iklan konvensional. Nah, kemudian kalau free traffic itu tuh untuk marketplace-nya sendiri, pastiin kalian mengoptimalisasi marketplace kalian, kemudian ada sosial media, email blast sama WA blast. Kemudian kalau kita bicara sedikit nih tentang optimalisasi marketplace. Nah, marketplace sendiri sebetulnya kan kalau mindset yang kita biasa dengar kan, kita juga biasanya suka mengcoaching agen atau reseller kita nih. Nah, biasanya mereka tuh asal udah upload ke marketplace, fotonya udah masuk, deskripsi udah diisi, judul diisi, tugas mereka tuh selesai. Nah, ternyata enggak. Jadi, kalau dari judul aja, pastiin judul kalian itu bisa terbaca di marketplace-nya. Jadi kalau misalkan nih, kalian jual kayak kita jual hijab, pastiin judulnya itu jangan cuma hijab aja, hijab udah aja. Kenapa? Karena produk kalian tuh akan sulit dicari. Nah, di situ kan kalau nggak salah ada 180 atau 260 karakter. Nah, itu tuh dimaksimalin aja. Contoh, kita mau jualan hijab. Jadi, pattern-nya itu yang pertama brand kita harus disebutin dulu, Zoya. Kemudian nama produknya misalnya Maruna. Nah, di belakangnya semua kategori tentang brand itu dimasukin, tentang produknya. Jadi, misalkan kita jual hijab. Jadi, Zoya, Maruna, hijab. Nah, di belakangnya tuh
kadang-kadang orang tuh nggak nyari hijab aja, tapi maksudnya sama. Jadi kita harus nyari sinonim dari hijab tuh apa, kan ada scarf, ada jilbab, ada apa, nah itu dimasukin panjang aja nggak apa-apa. Jadi Zoya, Maruna, misalnya hilbab, jilbab, scarf, itu dimasukin semua biar orang yang, kalau kita cuma nulis hijab aja, orang yang nulis scarf, produk kita nggak akan kelihatan. Makanya semua kata kuncinya harus dimasukin di situ. Nah, kemudian tadi foto thumbnailnya harus menarik. Kalau seller pick, kalau di Shopee itu ada, kita bisa naikin supaya supaya muncul gratisan. Seller dinaikkan produk, kemudian feed, di situ kan ada fitur feed, jadi pastiin feed-nya itu terupload, rajin upload, itu kan bisa sync sama Instagram. Jadi kalau kalian upload ke Instagram, sekalian aja upload di Shopee-nya. Sering rajin ikutan campaign sama flash sale, kemudian kalian optimalisasi teknik varian. Nah, teknik varian ini, jadi kalau kalian jual produk hijab, misalkan ada 3 warna, nah itu produknya satu aja, tapi mereka bisa pilih warna. Nah, keuntungan dari teknik varian ini, produk yang akan muncul di halaman pertama, kalau yang organik itu berdasarkan jumlah terjual terbanyak. Nah, kalau varian ini, dia akan ngebantu nih, jumlah terjualnya itu jadi lebih banyak. Nah, kemudian kalau tadi nih, gimana sosial media bekerja yang paid traffic. Nah, kita akan coba bahas dari TikTok sama versus Instagram. Nah, kalau Instagram itu tuh sosial media yang sangat membutuhkan follower. Jadi kita perlu nge-follow dulu, baru orang akan dapat postnya, akan dapat kontennya. Sedangkan kalau dari TikTok, TikTok itu kalaupun kita nggak nge-follow, kontennya itu akan di-push. Jadi kalau TikTok itu 3 like pertama menentukan konten kita selanjutnya. Kan ada stigma yang salah di mana TikTok itu kontennya isinya joget-joget kok. Joget-joget doang misalkan. Kenapa joget-joget doang? Karena yang kalian like itu kontennya joget-joget. Kalau dari awal misalnya ada yang joget-joget nih, kalian skip, terus misalkan kita sukanya konten masak, tiap ada konten masak kalian like, maka sisa konten selanjutnya yang akan keluar itu tuh akan tentang masak semua. Kalau misalnya saya sukanya motivasi, misalkan yang saya like itu hanya konten-konten motivasi, maka yang joget-joget itu nggak akan keluar lagi itu kontennya. Secara konsep si TikTok, algoritma TikTok ini dia lebih bagus karena konten kita akan didorong ke orang-orang yang memang suka sama targetnya. Misal tadi masak ya hanya orang-orang yang suka masak aja yang akan dapat kontennya. Berarti secara segmen itu kan lebih tajam gitu. Nah, jadi audiensnya juga bisa lebih tajam kalau di TikTok. Jadi kemudian untuk di TikTok itu mereka lebih gampang viral dibanding IG. Nah, balik lagi, IG itu butuh follower dulu untuk konten kita dilihat. Sedangkan TikTok kan nggak perlu, karena konten kita akan di-push sama TikTok ke orang-orang yang memang suka sama kontennya. Nah, karena kesuksesan ini, akhirnya Instagram pun nggak mau ketinggalan. Dia ngeluarin satu fitur yang namanya Reels. Secara konsep sama kayak TikTok. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat Reels-nya, ini kan yang biru ini adalah follower. Yang biru tua ini dia non-follower. Nah, kalau kita upload Reels secara algoritma itu hampir sama. Dia akan ngedorong ke orang-orang yang non-follower. Jadi konten kita akan didorong ke orang-orang yang nggak nge-follow kita. Sedangkan kalau kita posting feed, itu hanya dikasih ke orang-orang yang nge-follow. Nah, oleh karena itu kita saranin untuk kalian optimasi mulai dari sekarang, coba bikin video vertikal sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kenapa? Karena satu konten video vertikal itu bisa dipakai ke 5 channel. Yang pertama itu TikTok gitu. Konten TikTok itu bisa kalian masukin ke Instagram Reels juga. Sekarang YouTube itu kan ada YouTube Short. Secara algoritma hampir sama kayak TikTok. Kemudian kalian bisa upload di WhatsApp status kalian, kemudian Shopee juga dia punya Shopee Video persis sama kayak TikTok. Jadi satu konten video kalian itu bisa dipakai ke 5 channel. Jadi ketika kalian bikin capek-capek tuh nggak mubazir. Jadi nggak cuma TikTok aja, tapi bisa dipakai ke semua channel lain. Itu kemudian yang baru dari TikTok, dia ada TikTok Shop. TikTok Shop ini sebetulnya hampir sama kayak marketplace. Jadi hampir sama kayak Instagram Shop, sorry. Instagram Shop itu kan ketika kita lihat konten tuh ada produk yang di-tag. Nah, begitu diklik kalian akan masuk ke website. Nah, kalau di TikTok itu masuknya ke memang marketplace TikToknya sendiri, dan itu secara user journey lebih menyenangkan. Jadi buat kalian yang mau nyobain punya brand, coba kalian perluas ke TikTok Shop juga gitu. Ada beberapa benefit dari TikTok Shop ini, trafficnya dia tinggi banget gitu, tinggi banget, dan ditambah orang-orang yang ngelihat konten kalian itu adalah orang-orang yang memang secara persona tuh inline sama produk kalian gitu. Kemudian kalian bisa berkonten sambil berjualan. Jadi kayak misalkan kalian lagi nge-review produk atau enggak, kalian kalau TikTok itu kan yang dijual story-nya. Jadi kita enggak jualan produk, tapi misalkan
kita jualan hijab nih, yang kita jual itu misalkan mix and match atau enggak tips gimana cara berhijab. Nah itu tuh di produknya kan bisa disambungin dia nge-review produk apa gitu. Jadi ketika kita bikin konten bisa sekalian jualan. Biaya admin rendah cuma 1%, kemudian dia ada affiliate program. Jadi kayak kalau Instagram tuh kan kita harus bayar influencer tuh untuk nge-promoin produk kita. Nah kalau di affiliate tuh dia kayak ada affiliate. Jadi kayak kita dibuka kontes siapa nih yang mau nge-review produk kita. Nanti kalau ada yang terjual kalian bisa dapat sekian persen. Nah sekian persennya kita yang tentuin. Nah itu tuh jadi secara keuntungan juga itu jauh lebih murah. Karena kan kalau kita bayar influencer, kita tuh kadang-kadang nggak tahu nih impact ke salesnya berapa, bagus atau enggak. Tapi kan kalau affiliate ini kita bayar berdasarkan yang terjual, jadi lebih fair. Itu sih sekian sharing kita hari ini. Siap, oke, terima kasih banyak Pak Willy atas sharingnya. Ini luar biasa sekali nih, kita jadi ngejelasin holistik banget begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk ya kita akan lebih banyak discuss begitu ya, karena ini kan sudah terpaparkan. Cuman memang sampai saat ini sudah cukup banyak sekali nih yang sudah menanyakan nih dari paparan dari Pak Willy begitu ya. Ini semua udah banyak sekali nih pertanyaannya, dan ucapan terima kasih kepada Pak Willy karena sudah memberikan insight begitu kepada mereka, kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, hal yang pertama nih, kita tadi Pak Willy mungkin di awal begitu ya Pak ya, kita flashback di slide yang pertama gitu ya, pada saat kita melihat bahwa ternyata ada begitu banyak kolaborasi begitu ya Pak Willy ya. Jadi ada banyak kolaborasi dan sinergi antar beberapa company gitu. Mungkin untuk di saat ini di layar kaca ya Bapak Ibu gitu ya. Di sini ada Zoya kolaborasi juga dengan Jubelio, dan kita juga kolaborasi dengan Highstar gitu. Mungkin di-share sedikit Pak, bentuk kolaborasi seperti apa nih yang sedang dibentuk oleh Zoya, kemudian Jubelio dan Highstar begitu. Mungkin dari Pak Willy terlebih dahulu, Pak Willy. Nah, kalau dari kita mempercayakan semua fulfillment kita tuh di-handle sama Highstar. Jadi kalau ada sales, jadi kalau kita runut nih, ketika customer beli, semua datanya itu akan masuk ke Jubelio dulu. Jubelio itu kan dia bisa ngesingin semua stoknya jadi one single inventory, yang tadi sempat di-mention di awal. Nah, nanti ketika sudah tersing, kemudian dia akan masuk ke Highstar untuk langsung dikirim ke customer. Oke, nah kalau misalkan kita lihat dari Zoya sendiri begitu ya, Pak Willy, mungkin banyak sekali orang yang sudah mengenal dengan Zoya begitu ya. Saya juga salah satu customer gitu. Saya suka sekali pakai produk Zoya begitu Pak ya. Cuman mungkin apa ya yang mungkin dari Bapak Ibu juga perlu nih untuk insight. Apa yang membuat perusahaan sebesar Zoya kita bisa bilang gitu ya, harus atau perlu merasa untuk kita harus kolaborasi ya dengan Highstar, Suke, fulfillment-nya, kemudian juga dengan Jubelio begitu, Pak Willy, agar dari Bapak Ibu juga melihat begitu. Oh ternyata kita perlu berkolaborasi. Oh ternyata kolaborasi kurang dibutuhkan gitu. Jadi kita jadi bisa mendapatkan insight tersebut. Bagaimana Pak Willy? Jadi pada akhirnya kita sebagai brand itu kan harus fokus gitu. Kalau sebenarnya bisa aja kita ngejalanin semua sendiri, tapi kan effort yang dikeluarkannya luar biasa, kemudian biaya yang dikeluarkannya juga lebih luar biasa juga, akan lebih optimal. Jadi kalau kita bicara efisiensi nih, akan lebih efisien ketika tadi untuk urusan one single inventory-nya itu memang udah ada yang ngurusin, kemudian fulfillment-nya juga udah kita serahkan ke ahlinya. Gitu. Jadi kita sebagai brand bisa lebih fokus ke ranah development produk, jualan, tapi untuk tadi fulfillment kemudian sinkronisasi datanya ya biarkan orang-orang yang ahli di bidangnya yang handle sih. Oke. Siap, terima kasih Pak Willy untuk insight-nya dari sisi Pak Willy ini sebagai brand gitu. Nah, mungkin kita bisa ke Bu Nona. Bu Nona, pendapat Bu Nona nih untuk atau mungkin kita bisa perlu tahu dulu nih support dari Highstar gitu ya. Kolaborasi seperti apa sih yang diberikan oleh Highstar untuk bisa mendukung dari brandnya Zoya begitu, Bu Nona?
Oke, sorry agak sedikit putus-putus sih Mbak Citra. Oke. Seperti iya, Mm-mm. yang high star nih untuk bisa mendukung brand seperti Zoya begitu, kolaborasinya seperti apa? Sampai dengan saat ini sih sebenarnya kolaborasi kami di Highstar itu sebagai fulfillment service-nya Zoya gitu ya. Kita sudah memberikan satu kesempatan untuk Zoya juga bisa berjualan lebih besar bersama Highstar gitu ya. Sebetulnya gini, kalau dari awal kita lihat apa sih sebenarnya fulfillment itu gitu ya, mungkin teman-teman di sini audience yang ada di webinar sekarang ini belum terlalu mengerti ini sebenarnya fulfillment itu apa gitu ya. Sebenarnya kalau bagi masyarakat awam mungkin masih terdengar asing di telinga, apa sih sebenarnya fulfillment, istilah fulfillment itu apa gitu ya. Namun bagi para pelaku bisnis online harusnya sudah cukup familiar gitu ya. Sebenarnya arti fulfillment ini kan beda dengan warehousing nih teman-teman semua gitu ya. Kalau fulfillment itu kan sebetulnya lebih ke menyediakan manajemen inventaris termasuk penyimpanan barang gitu ya. Terus juga menyediakan jasa pengemasan barang pesanan yang memang dipesan oleh si buyer. Dan juga kita juga di fulfillment ini kita juga melakukan pengiriman barang tersebut. Sementara untuk warehouse atau warehousing ini kan umumnya dia hanya menyediakan tempat penyimpanan barang saja tuh ya. Terus dari sisi yang punya barangnya juga mereka harus mengambil barangnya sendiri, kemudian mengirimkan paketnya sendiri ke alamat si buyer atau ke tempat tujuan. Jadi fundamental istilah fulfillment ini sangat berbeda dengan warehousing. Ya, terus kemudian juga kenapa bisa berkolaborasi dengan Zoya? Ya, karena memang apa yang tadi Pak Willy mention juga bahwa memang fokus Zoya ini hanya untuk mengembangkan brandnya, jualannya seperti apa gitu ya. Tapi dari sisi logistiknya biar diserahkan ke Highstar yang memang ahlinya. Dan juga dari sisi omnichannel juga diserahkan kepada Jubelio sebagai ahlinya untuk mengatur stok gitu ya. Terus kemudian mengatur orderan sebelum masuk ke Highstar, sebelum Highstar fulfill gitu ya, itu akan disaring dulu di Jubelio. Seperti itu sih Mbak Citra. Kalau dari saya sebagai orang fulfillment gitu ya. Banget ya tentang fulfillment karena memang pasti ada beberapa mungkin yang masih perlu menanyakan fulfillment itu seperti apa karena kita sudah mention dari awal beberapa kali begitu. Betul. Bisa lanjut, terima kasih Bu Nuna. Kita bisa lanjut ke Pak Rio. Mungkin Pak Rio ini sebagai support untuk Omni channel-nya begitu ya. Sebenarnya channel itu apa sih Pak Rio ya dan kenapa jadi penting banget untuk bisa menggunakan Omni channel dalam menjalankan bisnis? Oke, mungkin sebenarnya kalau dari sisi omnichannel sendiri, itu adalah satu tools yang atau bisa dibilang platform atau mungkin sistem yang bisa digunakan oleh pebisnis seperti Zoya yang mungkin memiliki banyak sekali sales channel dari yang online, offline, bahkan online pun ada beberapa macam seperti e-commerce dan juga social commerce seperti itu. Nah, dengan adanya sistem atau platform omnichannel ini, saya rasa itu akan sangat-sangat membantu dari sisi bisnis, apalagi mungkin hal-hal yang masih hanya di manage secara manual itu kan tidak scalable gitu loh, apalagi dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Dan bisa dibilang ketika menggunakan omnichannel, hal-hal yang bisa dibilang manually itu benar-benar bisa dirubah menjadi otomatis seperti itu. Oke, jadi Kak lalu nih mungkin bisa kita koneksikan nih kaitannya logistik atau mungkin kaitannya fulfillment dengan omnichannel bagaimana Pak Rio? Ya, saya rasa omnichannel dan juga logistik ya memiliki hubungan yang sangat erat.
Karena dalam dunia modern retail, mungkin saya akan bilang modern retail karena behavior Indonesia untuk jual beli online via e-commerce dan juga social commerce itu kan benar-benar udah menjadi common needs saat ini, apalagi mungkin ditambah dengan masa pandemi yang terjadi gitu kan. Nah, korelasinya saya rasa dari logistik dan omnichannel adalah logistik adalah sebuah metodologi untuk menyimpan dan juga memindahkan produk dari tempat awal ke tujuannya. Dan omnichannel itu adalah sebuah tools untuk mempermudah proses logistik tersebut. That's why ketika kita mengkombinasikan logistik dan omnichannel, ini akan menjadi powerful kombinasi yang bisa dibilang sangat-sangat membantu dari sisi bisnis untuk di dunia modern retail yang bisa dibilang ya sangat hype saat ini gitu. Ya, memang kolaborasi ini dirasa tidak terlepas ya Pak ya, jadi memang semuanya saling berkaitan begitu. Ini saya ingin kembali lagi nih ke Pak Willy selaku brand begitu ya untuk ini serunya adalah jadi ada 3 speakers Bapak Ibu, satu dari sebagai brands-nya, kemudian satu dari fulfillment company dan satu dari omnichannel. Jadi kita punya 3 sudut pandang sekaligus begitu ya. Nah, kalau dari Pak Willy sendiri untuk model bisnis digital atau logistik ke depannya begitu ya, menurut Pak Willy bagaimana ini Pak prospeknya Pak? Gimana Mbak? Agak putus-putus, sorry. Oke, untuk ke depannya terkait dengan model bisnis digital yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aryo begitu ya, dari sisi bagaimana? Jadi kan memang ke depannya mau nggak mau omnichannel itu udah jadi satu keharusan sih untuk beberapa brand yang memang relatif besar. Omnichannel ini kan sebetulnya dia bisa nyatuin semua channel jadi satu secara inventory gitu. Nah, dengan adanya omnichannel ini kita jualannya tadi kita sebutnya tuh supaya tidak ada opportunity loss di mana semua produk itu akan sama di semua tempat. Itu nggak perlu dibagi-bagi lagi sehingga ya kalau ada satu produk yang memang laku di satu tempat itu akan terfulfill dengan baik dengan adanya omnichannel tadi. Oke, untuk di tahun 2022 nih, kalau dari Pak Willy sendiri akan melihatnya seperti apa nih prospeknya Pak? 2022 itu kan sebetulnya tadi post COVID ya, walaupun COVID masih ada, tapi memang bisa kita katakan sudah mulai pulih gitu. Tapi ketika itu pulih pun sebetulnya tadi orang-orang yang sudah terbiasa berbelanja di online, karena kan online itu cuma masalah kebiasaan. Karena secara naluriah itu sebenarnya lebih gampang belanja di online. Secara waktu lebih efisien, kita bisa belanja kapan aja dibanding kita harus datang ke toko. Memang ada experience yang mereka nggak bisa dapatkan. Kalau dari baju tuh kayak nyobain produknya, megang bahannya gitu. Tapi kalau misalkan mereka udah tahu brandnya, udah tahu ukurannya, belanja online itu akan sangat memudahkan ke merekanya. Makanya baiknya sih memang dari sekarang mau nggak mau bisnis itu udah harus shifting ke online. Oke, terima kasih nih Pak Willy. Saya boleh lanjut ke Bu Nona dari sisi Haistan nih Bu Nona. Oke, kalau melihat kita prospek ke depannya atau mungkin prospek di tahun depan begitu Bu Nona terkait model bisnis digital atau mungkin kita bisa lebih dalam terkait logistik begitu Bu. Seperti apa ke depannya Bu Nona dari sisi Haistan? Oke, sorry, ini agak sedikit terputus-putus rupanya. Oke, mungkin yang saya tangkap kan sebenarnya sekarang ini kan model bisnis digital atau e-logistik ini kan gimana caranya bisa jadi prospek bisnis gitu ya di kedepannya gitu ya Mbak Citra ya. Betul. Ya, ya sebetulnya sekarang ini kan sudah mulai banyak nih model-model platform yang baru gitu ya. Selain marketplace baru kan biasanya mungkin beberapa tahun lalu pemain marketplace atau e-commerce yang besar itu baru ada Shopee, Lazada, Tokopedia gitu ya. Kalau sekarang kan udah tambah banyak nih kayak model ya tambah lebih banyak lagi lah kayak Bukalapak terus jadi ID. Terus kemudian juga yang platform digital lain tuh kayak GoMart gitu ya.
terus kemudian Ula. Nah, itu sebenarnya memang mereka sudah mulai pindah yang dari bisnis konvensional mereka menjadi digitalisasi, gitu ya. Terus kemudian dari sisi bisnis owner sih sebetulnya kalau misalnya untuk mempersiapkan ke era digital ini kan sebenarnya mereka harus punya inventory yang banyak gitu ya. Inventory harus dibanyakin, terus kemudian operasionalnya juga memang harus secara digital juga harus dipersiapkan, gitu kan? Benar-benar harus ready digital lah. Kalau misalnya memang sudah ready semua dari sisi inventory sudah banyak, kemudian operasionalnya juga sudah basisnya sudah digital semua, kita udah enak tuh mulai jualannya. Pasti dari sisi Pak Willy juga sudah merubah si marketing strateginya tadi gitu ya, yang tadi dijabarkan. Itu kan salah satunya supaya dari sisi brand tersebut juga enak jualannya. Mau masuk ke channel manapun sudah ready gitu. Jangan tidak hanya jualan murni di marketplace aja gitu ya, tapi bisa mulai jualan di platform-platform lain lah gitu di luar marketplace. Atau mungkin sekarang kalau misalnya memang kita ya mudah-mudahan COVID-nya nih angkanya sudah menurun, PPKM-nya sudah longgar, mungkin dari sisi brand juga sudah mulai mengembangkan kembali dari offline-nya mereka gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu arahannya ke arah sana. Walaupun misalnya bergeraknya secara offline, tapi tetap dari back end prosesnya tetap ada digitalisasi, Mbak Citra. Gitu. Jadi kayak input manual order itu kayaknya sekarang udah enggak deh gitu ya. Harus benar-benar yang secara secara digital, secara integrasi gitu. Itu sih Mbak Citra. Ya, terima kasih nih. Mungkin sedikit tambahan sekaligus gitu, Bu Nona. Ini tadi kan Bu Nona sampaikan gitu tentang digitalisasi dan logistik terkait inventor banyak begitu ya. Sebenarnya kalau dari Haistar sendiri mungkin Bu Nona bisa sebutkan dan seberapa manfaatnya sih untuk para brand ini terkait peran dari logistik begitu Bu Nona? Dari brand ini, sorry maaf Mbak Citra. Ya, peran yang seberapa bermanfaatnya Bu peran dari logistik ini untuk para brand? Seberapa besar gitu ya peranannya gitu ya? Tadi pertanyaannya ya? Atau gimana? Ya betul Ibu Nona. Jadi seberapa besar peranan e-logistik ini bagi para brand dari pihak Haistar? Oh, oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya mau jualan online dan mau jualan di platform manapun yang sudah berbasis digital, kayak gitu ya dari semua brand atau enggak seller-seller yang masih baru mulai gitu ya, dengan adanya Haistar ini kan sebetulnya kita juga sudah memilih area integrasi dari ke semua channel gitu ya. Nah, ke semua channel ini kan kalau misalnya sekarang ada teman-teman dari Jubelio itu salah satu contohnya gitu ya. Karena mungkin tahun kemarin kita belum melakukan integrasi dengan Jubelio misalnya gitu ya. Tapi dengan adanya tuntutan atau enggak permintaan dari brand atau seller yang memang mau mengkoneksikan sistemnya Haistar dengan Jubelio, itu kita akan melakukan integrasi dan alhamdulillah sampai sekarang sudah integrasi. Kenapa mention Jubelio? Karena memang sekarang momennya dengan Jubelio gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi Haistar kita sudah melakukan integrasi dengan berbagai macam omnichannel juga gitu loh. Jadi kalau misalnya seberapa besar perannya Haistar di sini, ya harusnya sih bisa dibilang besar karena salah satunya omnichannel tersebut kita bisa integrasi dan kemudian juga kita sudah bisa menyimpan atau kita sudah punya beberapa warehouses yang memang sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Kita sekarang ini sudah ada 15 warehouse di 18 kota di Indonesia. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman pebisnis ini mau menyimpan let's say area fokus penjualannya ke Indonesia Timur,
bisa pilih tuh di warehouse Surabaya kah, di warehouse Makassar kah, kita sudah ready semua di sana. Gitu ya. Kenapa mau melakukan ekspansi ke Indonesia Timur? Let's say pengen mendekati si buyer-buyernya, kan pasti punya historical nih teman-teman ya. Dari seluruh Indonesia sebenarnya yang paling banyak pembelian tuh dari daerah mana gitu ya. Kalau misalnya memang dari Indonesia Timur, ya simpen di Highstar Indonesia Timur. Biar si buyernya ini terpuaskan juga. Karena ongkirnya mereka pasti jauh lebih murah daripada dikirim langsung dari Jakarta ataupun dari Bandung. Gitu sih Mbak Citra. Siap, oke. Terima kasih Bu Nona. Jadi sekali ya untuk fulfillment dan logistiknya seperti apa, dan tadi mungkin seperti disebutkan sedikit beberapa gudang yang mungkin sudah ada begitu juga dari sisi Highstar. Ya. Pak Rio nih, Pak Rio, kalau dari sisi omnichannel sendiri nih Pak, bagaimana sih perkembangan bisnis omnichannel selama 2021 ini Pak? Oke. Perkembangan bisnis omnichannel ya. Betul Pak. Nah, jadi omnichannel sendiri atau mungkin dari sisi perkembangan bisnisnya adalah one of the fastest industry yang secara growth itu khususnya selama periode pandemi seperti sekarang itu sangat-sangat luar biasa ya Mbak ya. Jadi as we know banyak sekali offline bisnis yang harus bertahan dan berinovasi goes to online untuk memanage semuanya secara efektif. Pastinya membutuhkan bantuan teknologi dan salah satunya adalah omnichannel. Nah, berdasarkan data-data yang kita punya, khususnya untuk di tahun 2021, banyak sekali setiap bulannya brand-brand yang mulai mengadopsi omnichannel platform, khususnya di Jubileo. Dan brand-brand tersebut itu adalah brand yang mungkin kalau misalnya secara awalnya ya mereka hanya fokus ke offline bisnis yang mungkin kita cukup familiar ada di mall-mall konvensional, akan tetapi di masa pandemi ini mereka mau nggak mau dipaksa untuk berinovasi untuk merambah market di ekosistem digital. Nah, tren market tersebut pastinya juga akan terus berkembang ya dari sisi di 2022 karena saat ini masih pandemi dan ya pastinya kita selalu berharap pandemi ini cepat selesai, tapi dengan behavior yang sudah terbentuk di masyarakat karena pandemi ini dan juga ekosistem digital yang udah sangat-sangat lengkap lah bisa dibilang, saya bilang di sini pastinya akan memudahkan modern lifestyle yang sudah berkembang di masyarakat sekarang. Jadi dari sisi omnichannel sendiri pastinya akan sangat-sangat lebih tight lagi untuk persaingan bisnisnya di tahun 2022. Oke, ini kemungkinan terbesar nih, atau kemungkinan terbaiknya di 2022 nih, prospeknya seperti apa untuk omnichannel sendiri? Oke, prospeknya sangat-sangat luas ya Mbak ya, karena marketnya itu sangat-sangat besar, jadi di omnichannel tersebut itu adalah satu bisnis yang bisa dibilang sedang rising saat ini karena pandemi tadi dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, mulai banyak offline bisnis yang mungkin mereka harus awalnya itu hanya fokus ke offline dan sekarang karena memang di masa pandemi dan juga untuk bertahan mereka harus tetap berinovasi dan merambah ke ekosistem digital tersebut gitu. Oke, ini Pak, kalau boleh bagi tipsnya nih Pak, kira-kira langkah-langkah apa sih untuk mengembangkan strategi pemasaran omnichannel yang sukses nih? Oke, jadi dari persaingan bisnisnya ya, dari persaingan bisnis sendiri karena memang sangat menjamur dan potensial market yang cukup luas di Indonesia dan bisa dibilang secara masyarakatnya sendiri itu memang cukup konsumtif ya. Dan akan tetapi kalau dari sisi omnichannel di kompetisi ini sebagai
penyedia omnichannel platform, kita dari Jubelio cukup yakin yang dibutuhkan oleh market saat ini adalah sistem yang benar-benar reliable dan juga mungkin stable, karena dari sisi support, service level yang benar-benar bisa diandalkan ke saat customer itu memang membutuhkan gitu. Jadi di sini itu adalah salah satu komitmen dari Jubelio juga sebagai software as a service untuk omnichannel, untuk benar-benar bisa membantu dan juga empower customer yang menggunakan Jubelio seperti itu. Oke, terima kasih nih Pak Aryo. Kita kembali ke Pak Willy begitu. Ya, kalau misalkan dari sisi brand sendiri Pak, atau dari Pak Willy, mungkin ada langkah apa untuk mengembangkan strategi pemasaran begitu di era yang omnichannel seperti ini Pak? Gimana? Boleh diulang, Mbak? Oke, untuk langkah-langkah pengembangan strategi pemasaran menurut Pak Willy sendiri ini Pak. Pemasaran gimana? Strategi pemasaran, Pak. Strategi pemasaran untuk Persaingan di era yang sangat menjamur ini omnichannel-nya dari sisi Zoya. Jadi gini, kalau kita bicara marketing, terutama di online, sebetulnya tadi balik lagi, kunci dari online itu kan sebetulnya traffic. Gimana caranya kita bisa mendatangkan orang sebanyak-banyaknya untuk melihat atau tahu tentang produk kita. Nah, strategi pemasarannya itu berarti gimana caranya kita memilih channel yang efektif. Tadi, kalau apakah itu kita iklan ke marketplace-nya, kemudian kita iklan di sosial medianya, ataupun memang membuat konten-konten yang viral supaya traffic yang datang ke channel digital kitanya semakin banyak. Itu sih. Jadi, balik lagi, kita harus tahu customer kitanya siapa, konten yang dia konsumsi apa, kemudian ya kita maksimalkan di situ. Karena beda produk, itu beda audiens, beda juga tempat mereka mengkonsumsi konten. Nah, kita harus tahu nih produk yang mau kita jual siapa, audiensnya siapa, kemudian kita maksimalin di channel digital yang mereka biasa adopsi sehari-hari, itu sih. Oke, terima kasih Pak Willy. Ini menarik sekali memang kondisi saat ini ya Pak Willy ya, dengan ya ada beberapa kelebihan, ada beberapa mungkin kekurangan, dan dari kondisi yang saat ini ada banyak hal yang harus dilakukan strateginya begitu untuk para pebisnis begitu saat ini. Nah, kalau misalkan kita bisa beralih terlebih dahulu, kalau dari sisi Highstar, Bu Nona. Oke, suara saya masih putus-putus Bapak Ibu, aman ya? Mungkin Malang itu lagi hujan besar mungkin atau gimana gitu ya? Siap, mohon maaf. Gimana Mbak Citra? Dari sisi Highstar, Bu Nona melihat seperti ini nih, dari logistik ataupun mungkin omnichannel, melihat prospek ke depan apa Bu Nona, dan tipsnya atau mungkin langkah-langkah pengembangannya seperti apa? Ya sebetulnya tipsnya sih hanya satu ya. Kalau misalnya memang sudah ready untuk masuk ke area digital atau ready ke era digital ini, dari brandnya ini atau enggak dari teman-teman seller atau UMKM juga harus ready juga nih. Terutama misalnya kalau jualan di marketplace lah, let's say gitu ya. Karena marketplace sekarang ini kan udah pasti nyarinya yang pilih mereka harus bisa integrasi secara order gitu ya. Terus kemudian juga inventorinya juga harus kebaca nih dari both sides gitu, dari dua sisi, dari sellernya sendiri, dari marketplace-nya sendiri gitu kan. Terus hal yang paling penting ini sebenarnya ada di yang status gitu. Status terupdate banget nih. Jadi mengintegrasikan status gitu, antara status di marketplace dengan status di let's say di teman-teman punya sistem gitu ya, ataupun Highstar punya sistem, itu harus benar-benar sudah tally satu sama lain gitu. Jadi dari sisi buyer atau dari sisi brand juga bisa men-trace secara real time dari status update tersebut. Kan teman-teman semua di sini mungkin sebagai pelaku bisnis atau sering juga belanja online kan, terutama ibu-ibu gitu ya, model kayak saya lah.
baru aja order gitu ya, itu langsung dicek tuh sejam kemudian, aduh paket saya udah sampai mana ya? Padahal sebenarnya diserah terimakan ke pihak kurir aja belum gitu ya. Nah, itu begitu pentingnya integrasi dalam sistem ini karena memang sudah masyarakatnya sekarang sudah benar-benar melek gitu. Sampai kadang kalau misalnya kita mau kirim ke Papua pun dengan SLA yang 7 hari, sebenarnya kalau dengan masuknya marketplace atau e-commerce ini, dengan waktu 5 hari aja mereka udah teriak, kok belum sampai sih gitu ya. Itu pada Papua. Tapi kalau misalnya dari sisi kurir yang mengirimkan ke arah sana, sebenarnya SLA-nya 7 hari kok gitu minimal. Nah, dengan seperti itu sangat pentingnya si status terupdate ini sih Mbak Citra. Itu sebenarnya. Jadi once kalau misalnya memang mau sudah ready ke area digital ya semua harus disiapkan. Kalau teman-teman dari sisi brand ingin jualan, ingin mulai masuk ke semua platform bisnis gitu ya di era digital ini, yang tadi saya bilang inventorinya juga harus disiapkan, berapa banyak sih yang harus dijual gitu ya, terus kemudian operasionalnya juga harus secara digital juga, nggak ada lagi tuh orderan masuk di warehouse dipilihin tuh, enggak. Kalau sekarang order masuk ke warehouse udah tinggal langsung di-pick mereka sebagai picker gitu ya, sudah ada dikasih sama leadernya untuk langsung mengepik barang gitu, langsung diberikan ke area packing gitu, dan dari area packing langsung handover ke pihak kurir gitu sih Mbak Citra. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi brand, saya tekankan sekali lagi, kalau memang dari kalian sudah siap untuk melakukan jualan di era digital ini, kalian juga harus mempersiapkan diri untuk melakukan integrasi. Gitu Mbak. Oke, ini berarti sudah lengkap sekali nih kalau misalkan kita sudah mendapatkan masukan dari sisi brand begitu ya. Tadi mungkin Pak Willy sudah menjelaskan panjang begitu ya. Lalu untuk dari Bu Nona juga sudah menjelaskan dari sisi logistik begitu ya Bu ya. Ada beberapa tips yang memang harus diperhatikan begitu ya. Dan kita melihat prospek ke depannya yang luar biasa gitu. Betul, Oke, Mbak. iya. Untuk mungkin kita bisa sambil membaca pertanyaan begitu dari Bapak Ibu nih. Saya izin untuk membacakan pertanyaan ya Bapak Ibu, para speakers nih, karena memang pertanyaannya luar biasa sekali nih dan banyak sekali. Jadi nanti akan dibantu oleh tim memilih untuk beberapa pertanyaan terbaik begitu. Ini saya bacakan terlebih dahulu yang pertama gitu ya. Bagaimana suka duka dan tantangan menjalani bisnis begitu, terutama sebagian dari Gen Z yang lebih menyukai produk luar negeri dibandingkan dalam negeri. Ini menarik nih pertanyaannya dari Ibu Evelyn. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Willy, Pak? Boleh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat industri 4.0 ini kan fokusnya itu di otomisasi sebetulnya. Jadi semuanya itu online dan segala macam. Nah, jadi memang mau nggak mau kita memang harus ikut trennya. Jangan, kalau yang tadinya konvensional misalkan coba shifting ke online. Kemudian untuk Gen Z-nya sendiri belanja sebetulnya nggak semua sih. Jadi kalau kita lihat yang mereka Gen Z itu dia lebih pintar, mereka lebih menilai value dibanding harga gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus value produk kita coba digali lagi, kemudian yang value-nya ya kita keluarkan gitu. Jadi memang untuk produk dalam negeri atau luar negeri pada akhirnya kita akan bersaing di value itu sendiri sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya produk, ya pastikan value kita itu tersampaikan ke audiens kita sehingga mereka tahu value-value apa yang mereka dapat ketika dia konsumsi produk kita. Oke, jadi memang ada experience-nya juga pastinya ya, user experience mungkin ya Pak Willy ya, salah satunya begitu. Di antara beberapa tipsnya yang tadi mungkin sudah disebutkan pada saat share slide gitu ya Pak Willy? Ya, betul. Oke, kalau untuk Pak Rio nih, ada pertanyaan juga nih Pak Rio, bagaimana cara kita dalam memasuki pasar online itu agar kita bisa mengembangkan atau mungkin scale up begitu
secara bisnis, Pak Ya. Rio? Untuk memulainya seperti apa sih, Pak? Oke, memulainya pasti harus dengan niat ya. Bisa dibilang Betul. tanpa ada niat itu nggak akan pernah berjalan. Jadi kalau untuk dari sisi scale up sendiri, apa ya, bisa dibilang karena memang digital teknologi saat ini memang sudah banyak sekali pilihan-pilihan untuk dari sisi brand untuk melakukan penjualan di berbagai macam platform, di berbagai macam channel dan lain sebagainya. Saya rasa untuk scaling up dari brand-brand tersebut harus memanfaatkan teknologi. Bagaimanapun teknologi yang saat ini sudah berkembang sejauh ini itu akan sangat-sangat membantu dari brand atau dari seller untuk mengembangkan bisnis mereka. Karena banyak sekali contohnya dari sisi mungkin tadi Pak Willy sudah menjelaskan seperti ada CRM, lalu juga ada dari sisi omnichannel. Dengan adanya adopsi teknologi tersebut, itu akan benar-benar menghasilkan insight-insight yang bisa dibilang membantu untuk melakukan analisa pasarnya atau marketnya seperti apa, behavior-nya seperti apa, agar dari sisi action plan dan juga action item-nya itu bisa sesuai dengan analisa dan data-data yang memang sudah memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi hal-hal yang berbau manual seperti lakukan prosesnya sendiri dan lain sebagainya, saya rasa itu adalah mungkin tren e-commerce atau marketplace yang sudah 2 tahun atau 3 tahun lalu. Jadi dengan ada teknologi baru saat ini, omnichannel, lalu juga logistik fulfillment, itu akan benar-benar membuat brand atau seller lebih fokus dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terrepotkan atau mungkin dari sisi operasionalnya harus dipikirin A, B, C dan lain sebagainya, atau mungkin sampai menambah manpower yang sebenarnya itu bisa diimprove dengan adanya teknologi tadi gitu. Oke, terima kasih nih Pak Rio nih. Ini menyambung pertanyaan berikutnya nih Pak Rio. Mungkin ada pertanyaan ini sepertinya ditujukan kepada Bu Nona nih, dari Pak Satrio di Cilegon begitu. Ini sebagai pemilik brand produk gitu, dengan melihat kondisi Indonesia ini kan kepulauan ya Bu Nona ya gitu. Jadi ada banyak banget, mungkin nggak cuma perkotaan, tapi ada yang mohon maaf mungkin di pelosok desa gitu. Bagaimana sih untuk semua ini bisa menjangkau konsumen-konsumen kita yang dengan karakteristik negara kita begitu yang di beragam sekali gitu, dan kita terpisah oleh lautan yang cukup banyak sekali nih begitu Bu Nona. Apa sih yang perlu dilakukan nih sebagai pemilik brand gitu? Oke, sebagai pemilik brand ya itu yang tadi saya bilang, kan pasti dari pemilik brand sudah tahu historical pembelinya gitu ya. Banyaknya dari daerah mana nih. Secara geografis Indonesia ini kan mungkin banyak banget gitu. Jadi tadi yang saya sebutkan sebagai contoh misalnya dari Pak, siapa tadi Mbak Citra, mohon maaf? Dari Pak Satrio, Bu. Oke, dari Pak Satrio mungkin punya historical pembelinya banyaknya dari Pulau Sumatera gitu ya. Nah, kalau dari Pulau Sumatera ini kita makanya simpenlah barangnya di Highstar. Kan kita juga punya tuh warehouse di Medan dan Palembang gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk contoh gimana caranya Pak Satrio bisa lebih mendekatkan kepada buyer-buyernya Mas Satrio atau Pak Satrio gitu. Kalau misalnya memang arahan buyernya lebih banyak pembeliannya dari area Sumatera gitu. Terus kemudian gimana caranya supaya bisa masuk ke pelosok-pelosok gitu ya. Nah, Highstar ini kan sebetulnya sudah banyak bekerja sama dengan pihak 3PL atau kurir yang sudah melakukan integrasi juga dengan kita. Karena memang Highstar ini salah satu grup dari Si Cepat gitu ya, mungkin Pak Satrio atau teman-teman yang lain juga udah kenal lah Si Cepat itu sudah lumayan besar juga gitu ya. Itu salah satu tools kita atau membantu dari teman-teman juga untuk bisa
sampai ke pelosok-pelosok untuk mengirimkan paketnya gitu. Selain si cepat juga kan kita juga untuk kerjasama juga sudah banyak dengan 3PL lain yang sudah pemain lama di Indonesia ini. Begitu sih Pak Satrio jawabannya. Jadi Oke, terima apapun kasih. yang bisa dihandle oleh Highstar dari sisi logistik pengirimannya juga kita bisa bantu. Gitu. Oke, artinya semakin dekat nih gudang begitu mungkin ya, kita bisa bilang semakin dekat gudang kepada customer, seharusnya ongkirnya semakin murah begitu. Jadi kita sebagai customer tuh juga memilih produk ini nggak perlu mikir ongkir, mungkin itu ya Bu Nona ya? Betul, karena ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Bapak Rusli Mulyadi. Betul. Iya, dari Pak Rusli nih Bu Nona, ada pertanyaan yang serupa terkait biaya ongkir. Ya, bagaimana caranya supaya ongkir bisa lebih rendah gitu ya? Iya. Dan bagaimana, ini untuk Pak Rio juga mungkin, dan bagaimana Jubelio dapat mendistribusikan order ke lokasi yang terdekat dengan buyer. Jadi dari sisi sistemnya. Kalau dari sisi saya sebagai pelaku logistik gitu ya, itu yang tadi saya bilang. Once di mana teman-teman bisa simpen item atau produknya di warehouse kita yang memang sudah tersebar banyak, itu menjangkau buyernya lebih dekat, otomatis ongkirnya juga jauh lebih murah, gitu sih. Mungkin langsung di-shoot ke Pak Rio, silakan Pak Rio. Ya, betul, silakan Pak Rio. Kalau dari sisi Jubelio nih, bagaimana nih Pak? Iya, jadi kalau dari sisi balik lagi ya, pemanfaatan teknologi lagi. Apalagi mungkin di beberapa quarter ke belakang, salah satu teknologi terbaru dari beberapa marketplace yang saat ini mungkin sudah menjadi pilot project mereka itu adalah multi origin. Jadi dengan adanya multi origin ini hanya menggunakan satu toko dari marketplace tapi bisa memiliki berbagai macam lokasi. Jadi tidak hanya memiliki satu titik point pick up saja, akan tetapi bisa multiple pick up point yang bisa di-set dari sisi marketplace, dan multi origin ini udah pasti atau bisa dibilang pastinya akan sangat-sangat menjangkau lebih customer yang di mungkin remote area atau mungkin di luar pulau. Dan dengan adanya fulfillment center atau fulfillment service sendiri, dengan kita menitipkan barang untuk di beberapa lokasi atau beberapa titik, itu pastinya akan menjangkau customer lebih murah lagi dari sisi ongkos kirimnya gitu. Oke, jadi memang selain gudang kita juga ada titik poinnya juga begitu ya Pak Rio ya, untuk memudahkan itu semua yang endingnya adalah goals-nya gitu ya. Ongkirnya jadi lebih murah. Karena memang kalau kita belanja pasti ongkir jadi pertimbangan, jangan sampai ongkirnya lebih mahal nih daripada produk yang kita beli begitu. Karena memang cukup banyak sekali nih pertimbangan-pertimbangannya pastinya. Ini pertanyaan lanjutan nih dari Pak Kavi nih untuk Pak Willy nih dari Zoya. Ini bagaimana sih strategi dari Zoya untuk tetap menjadi salah satu brand muslim yang dikenal dan sampai saat ini juga laris, terutama mungkin momen-momen tertentu seperti Lebaran atau Idul Fitri begitu ya. Mengingat banyak sekali kompetitor yang makin bermunculan begitu Pak Willy. Ini apa nih tipsnya nih Pak Willy? Mungkin bisa sharing untuk Bapak Ibu sekalian, dan terutama mungkin adaptasinya dengan kompetitor yang ada dan untuk tetap menjadi yang terbaik begitu. Ya, betul. Nah, tadi kuncinya sih tadi udah disebut ya, adaptasi ya. Jadi ketika brand menua, itu kan audiensnya pun akan ikut menua. Nah, kan kita nggak mau audiens itu tua bareng sama brandnya. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi dan kita harus nge-grab pasar-pasar baru gitu. Jadi kayak misalkan nih misalkan audiens kita umur awalnya itu 25-35, 5 tahun kemudian umur audiens kita kan udah menua nih, udah dari 30 ke 40. Nah, kan kita nggak mau audiens lama kita nggak mau hilang, tapi kita juga mau menggrab audiens yang baru. Mau nggak mau memang kita ciptakan diferensiasi produk. Misalkan produk yang lagi kekinian apa nih yang disukai sama produk-produk
anak-anak sekarang ya kita bikin juga, tapi customer yang ikut menua pun kita ikut adaptasi juga produknya ya kita terusin gitu. Jadi jangan sampai produk kita itu aja, tapi kita tetap harus beradaptasi sama keinginan pasar. Nah, salah satunya juga kan tadi kita benchmark ke kompetitor. Jadi walaupun misalkan secara umur kita sedikit lebih tua dibanding brand-brand baru, tapi kita juga tetap kok ngelihat apa sih yang lagi tren. Kita juga belajar kok dari brand-brand baru, karena kan kadang-kadang mereka lebih fresh dan dia bisa ngelihat pasar untuk kalangan yang lebih muda. Nah, kita juga ngelihat mana yang lagi rame ya kita ikutin trennya. Oke. Artinya brand lama pun juga tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi, dan untuk terus memperbaiki dan berinovasi artinya ya Pak Ya. Willy ya. Ya, betul. Itu menjadi kunci yang tidak bisa dipungkiri begitu untuk semua brand pastinya. Kalau dari sisi digital marketing sendiri Pak Willy, bagaimana Pak untuk membuat Zoya tetap menjadi brand favorit nih? Nah, tadi sih kalau dari sisi, kan ada dua nih ketika kita bicara digital marketing, campaign kita mau apa nih? Apakah campaign kita mau jualan atau campaign kita mau awareness? Jadi kalau campaign kita mau jualan, berarti kan tadi yang kita push itu adalah promo produk dengan waktu yang terbatas supaya orang mau belanja. Tapi di luar promo produk, kalau misalkan tadi dekat-dekat Lebaran kan yang di push itu promo produk pasti, karena sebagian orang memang dia mau cari produk-produk yang dipakai di hari raya Lebaran. Nah, tapi di luar itu kita juga bikin konten-konten yang memang nggak melulu tentang jualan, bisa mix and match, bisa hijab tutorial yang memang nggak ada korelasinya sama jualan gitu. Itu sih untuk membangun awareness ke customer kita. Oke. Siap, ini sebenarnya memang strateginya pastinya gak cuma satu ya, jadi memang dari banyak sisi begitu. Kalau tadi Pak Willy sampaikan, secara brandnya pasti terus upgrade gitu ya, untuk scale up terus, memperbaiki terus dan memberikan yang terbaik terus. Tapi dari sisi digitalnya juga terus diperbaiki ya Pak ya? Betul. Gitu. Karena kan media-media baru tuh hadir terus tuh. Kalau kita bicara Gen Z, mereka tuh lebih familiar di TikTok dibanding Instagram. Millennials tuh kan bisa dibilang sosial medianya Instagram gitu. Kemudian yang lebih tua sedikit dia lebih prefer Facebook. Nah, kita kalau bisa touch semua poin supaya kita bisa dapat nih umur-umur. Jadi kalau kita fokusnya ke Gen Z, ya berarti konten TikToknya yang kita banyakin. Kalau kita fokusnya mungkin ke yang lebih tua, mungkin Facebook jauh lebih efektif. Jadi balik lagi, kita harus tahu audiens kita siapa, dan bahasa komunikasinya juga mungkin akan berbeda antara TikTok dan si Instagram itu sendiri. Memang setiap media sosial punya karakteristik sendiri ya Pak Willy ya. Dan betul. Kita sebagai pemilik brand pastinya juga harus tahu kelebihan kekurangannya, harus tahu nih karakteristik para pengguna media sosialnya agar lebih tepat sasaran begitu ya Pak William. Ini artinya juga menjawab nih pertanyaan dari dari Ibu Sabtua Rosiani ini sempat menanyakan bagaimana strategi kita memasarkan produk yang kita jual ke marketplace atau ke media sosial juga pastinya agar target konsumen semakin banyak. Jadi tadi kalau dari Pak Willy sudah tersampaikan. Kalau dari Pak Rio sendiri mungkin bisa berikan masukan Pak Rio. Oke. Jadi lebih ke pemasarannya ya. Iya, bagaimana kalau dari menurut Pak Rio sendiri nih, strategi pemasarannya harus seperti apa sih Pak? Kalau dari segi media sosial tadi mungkin Pak Willy sempat menyinggung nih bahwa ada karakteristik yang berbeda di setiap media sosial begitu ya, termasuk karakteristik usia pastinya. Kalau dari Pak sendiri bagaimana nih Pak? Mungkin kalau menurut saya adalah pastinya kita harus bisa melakukan research kepada target market atau audiens ya dari produk yang memang kita jual. Dan di sini dari sisi bisnis ketika kita memang sudah mengetahui dan mempelajari behavior dari marketnya tersebut, itu pastinya akan lebih mudah dalam menghasilkan action plan dan juga action item untuk fokus meningkatkan
interest atau mungkin exposure dan akan berimpact langsung ke penjualan pastinya. Lalu yang tidak kalah penting adalah selain melakukan research, mungkin tadi Pak Willy juga sudah sempat mention melakukan diferensiasi produk ya, bagaimana produk ini dijual ke market memiliki value yang positif dibandingkan produk-produk yang di kompetitor gitu loh. Lalu last but not least adalah menjaga dan memaintain quality dari produk yang memang sudah kita jual tersebut, dan kita tahulah pastinya customer feedback itu benar-benar sangat powerful, apalagi di dunia e-commerce itu bisa dibilang akan menentukan buying decision new customer ataupun repeat order pastinya gitu. Oke. Jadi harusnya ini sudah cukup tergambar nih kalau dari media sosial udah jelas, kemudian dari digital marketingnya juga ada tips juga nih dari Pak Rio. Terima kasih. Ini kita lanjut nih, ada pertanyaan menarik juga nih untuk Bu Nona dari Budian Sukma nih. Bu Nona, ini ada pertanyaannya saya. Budian Sukma, bentar. Halo Mbak Citra. Dengan ongkir yang dibayarkan customer saya yang berada di luar Pulau Jawa, karena banyak keluhan reseller yang di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur, mengeluhkan ongkir yang terlalu mahal nih Bu. Sedangkan pusat tokonya sendiri di Malang. Bu Nona, mungkin bisa dibantu jawab nih. Jadi pusat tokonya di Malang, tapi customernya ternyata lebih banyak di luar Jawa Bu, terutama di wilayah Timur, sedangkan terhalang oleh ongkir Bu. Oke, yang pengaruhnya seperti apa sih Bu gitu? Sebenarnya fungsinya fulfillment di sini kan sebenarnya tadi yang udah saya jelaskan gitu ya. Kalau misalnya dari Budian ya, dari Budian punya market share atau pembelinya di luar Jawa Timur gitu ya, dengan adanya fulfillment service dari Highstar ini kan memudahkan dari Budian sendiri untuk barangnya di luar Jawa Timur atau di luar Malang. Biasanya kalau di Jakarta, banyak pembelinya dari Jakarta, untuk meringankan ongkirnya mereka, itu bisa Budian simpen di fulfillment service kita yang ada di Jakarta, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang boleh dibantu terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya memang nggak mau nyimpen di fulfillment service-nya Highstar di Jakarta, cukup yang di Surabaya atau di Malang aja deh gitu, biar gampang monitornya gitu ya. Kalau dari Budian. Nah, dengan Budian menyimpan di Highstar, mungkin dari sisi ongkirnya pun kita bisa atur, karena kita yang tadi saya bilang juga kita sudah kerjasama gitu ya dengan beberapa 3PL company yang bisa kasih diskon lebih besar daripada misalnya Budian bergerak sendiri untuk melakukan dealing langsung ke pihak 3PL-nya gitu ya. Dengan adanya Highstar ini, kita bisa memberikan fasilitas diskon yang lebih besar dibandingkan dengan Budian langsung melakukan deal dengan para 3PL tersebut. Seperti itu sih Bu Dian, jawaban dari saya. Terima kasih loh pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Nona. Oke, ini sambil menunggu nih last minute banget, izin dari 3 speaker ini boleh dibantu, mungkin bisa membantu memilihkan pertanyaan terbaik deh, bisa dipilih begitu yang mungkin saya terlewat. Oke, berarti dari sisi kita gitu yang milih pertanyaan ini untuk door prize-nya ini ya Mbak Citra atau Mbak Pinkan? Siapa Pinkan? Gitu. Kita yang milih pertanyaan atau kita yang memberikan pertanyaan nih? Boleh. Oke, boleh Bu Nona. Oke, mungkin satu pertanyaan dari saya ya, kan dari tadi kita yang jawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya.
Mungkin kalau pertanyaan dari saya sih, yang pertama saya kali bicara tadi, sebenarnya perbedaan fulfillment dengan warehouse itu apa? Oke, perbedaan fulfillment dengan warehouse. Betul. Tadi saya udah kasih tahu, cuma 2 kok bedanya yang paling fundamental. Nanti gimana Mbak Citra? Dicatat aja di chat untuk jawabannya, atau bisa speak up atau gimana? Silakan diatur aja panitia. Boleh, boleh. On mic aja kali ya? Iya, boleh. On mic aja biar lebih menjelaskan gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Bu Nona. Bedanya fulfillment ya Bu Nona ya? Ya. Dengan Oke, warehouse. Dengan warehouse. Oke, Bapak Ibu bisa raise hand atau mungkin bisa langsung open mic bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya nih. Ada yang raise hand, Kak. Oke, Pak Brion. Boleh, silakan Pak Brion. Silakan Pak. Oke, Pak Selamat Brion, sore, saya Selamat coba sore. menjawab ini. Kalau fulfillment itu adalah menyelesaikan orderan sampai ke konsumen. Sedangkan warehouse adalah penyangga dari barang yang akan diorder, yang telah diorder itu. Jadi merupakan proses logistik itu sendiri. Terima kasih. Oke, jawabannya boleh saya langsung komen, Mbak Citra? Boleh, boleh Ibu. Oke. Silakan. Pak Brion, terima kasih. Dari kota mana nih Pak? Domisili saya di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wah, Nah, ini logistik juga sedang mengalami masalah karena sedang banyaknya angin kencang, bahkan ada sampai puting beliung. Itu juga pengaruh terhadap logistik. Betul. Terima kasih. Jadi pengirimannya agak terhambat ya Pak ya? Oke, jawaban Bapak sedikit lagi Pak. Sebetulnya fulfillment itu kan tadi yang saya bilang, kami ini kan sebagai manajemen inventory gitu ya, termasuk penyimpanan barang, pengemasan barang, sampai ke pengiriman barang. Ya, tapi kalau warehousing itu sendiri, itu umumnya hanya menyediakan tempat penyimpanan barang saja Pak, tanpa dikelola dari sisi inventory manajemennya. Itu aja sih Pak Brion. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Brion untuk partisipasinya nih jawabannya. Semoga semuanya baik-baik ya Pak. Cuacanya semoga segera membaik juga pastinya. Amin, amin. Terima kasih Pak Brion, sehat selalu. Oke, ini mungkin saya bisa lanjut. Pak, ini ada ternyata juga ada yang menuliskannya Bu Nona dari chat. Dari ini warehouse ini untuk memberikan penyimpanan inventaris yang lebih efisien dalam hal jangka waktu dan keamanannya. Sedangkan untuk fulfillment sendiri untuk mengelola atau membantu banyak pelaku bisnis, retail, dan bisnis-bisnis kecil lainnya untuk memiliki gudang bersama. Ini menarik nih sepertinya. Berarti sudah mulai terbayang perbedaannya ya Bu Nona ya. Terima kasih banyak atas atensinya loh. Atensi terhadap webinar ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan tadi penjabaran dari Pak Willy dan Pak Rio juga bisa lebih semangat lagi nih mengetahui gimana cara mengembangkan satu brand atau produknya, jualannya enaknya seperti apa. Terus dengan adanya omni channel ini terbantunya dari sisi apa, dari segi mananya gitu ya. Mudah-mudahan ya webinar sore ini bermanfaat lah. Pertanyaan terbaik siapa katanya Mbak Citra? Oke. Pertanyaan terbaik. Tolong diumumkan. Oke, siap. Ini tim sedang memutuskan terlebih dahulu pertanyaan terbaik. Pastinya pasti kita akan share umumkan juga Bapak Ibu, dan saya mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi feedback itu udah bisa dicek juga di kolom chat, di situ ada feedbacknya, untuk linknya bisa diisikan, kemudian kalau untuk kontak personnya bisa langsung aja di situ, kami juga sudah tuliskan untuk bisa menghubungi kami begitu. Nah, sambil menunggu tim untuk bisa memilih pertanyaan terbaik, mungkin dari Pak Rio atau Pak Willy ada yang mau ditanyakan nih Pak, gantian. Tadi kita sudah diserang beberapa pertanyaan nih Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan seperti Bu Nona, untuk memastikan Bapak Ibu ini
sepaham atau mungkin mengerti gitu jalan webinar kita sore ini, Pak. Dari Pak Willy atau Pak Rio, silakan mungkin. Boleh dari Pak Willy mungkin, Pak? Boleh. Jadi kalau pertanyaannya sih kenapa kita harus jualan online gitu aja. Oke. Pertanyaannya simpel nih. Kenapa kita harus jualan online? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau raise. Wah, ini cepat sekali nih, ada yang langsung raise hand nih, Pak. Dari Halo. Pak Rohili. Oke, silakan Pak Rohili. Selamat sore, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Willy. Mengapa jualan online itu harus dipentingkan? Karena untuk memperbanyak pelanggan, mencakup banyak pelanggan dari semua penjuru Nusantara gitu Pak, daripada ketimbang kita jualan offline. Karena pelanggannya pasti di situ-situ aja Pak, jangkauannya Pak. Kalau online kan banyak gitu Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana kalau dari Pak Willy, Pak? Jawabannya sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu ditambah, Pak? Iya, benar sih. Jadi kan kalau kita bicara offline ya orangnya, ketika kita jualan di Bandung ya customer-nya adalah orang Bandung atau orang luar Bandung yang lagi ke Bandung. Tapi ketika kita bicara online, customer kita nggak cuma yang di Bandung, tapi se-Indonesia bisa terlayani. Makanya kan zaman sekarang itu kita nggak perlu tahu jualannya di mana, mungkin di daerah, mungkin di dalam gang juga nggak perlu toko yang mewah-mewah, tanpa toko pun jualan di rumah sebenarnya sekarang bisa melayani customer se-Indonesia. Oke, nih luar biasa sekali. Ternyata sudah hampir 2 jam, tapi masih banyak yang benar-benar memperhatikan begitu ya. Oke, ini boleh deh pertanyaan terakhir nih dari Pak Rio. Mungkin boleh menanyakan sesuatu nih, Pak. Oke. Kalau Kasih satu pertanyaan, Pak. Oke, satu pertanyaan aja ya. Omnichannel kan bisa menggabungkan banyak sales channel. Nah, metode untuk menggabungkan sales channel itu ada yang ingat nggak Bapak dan Ibu yang hadir saat ini dengan metode apa? Oke, dengan metode apa begitu ya, Pak ya? Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui bisa langsung di raise hand lagi nih. Kita open mic lagi nih. Sederhananya metode omnichannel apa yang perlu digunakan begitu ya, Pak ya? Enggak, jadi dalam artian gini, ketika omnichannel sebelumnya saya menjelaskan bahwa kita bisa menggabungkan semua banyak sistem menjadi satu dashboard atau menjadi dalam hanya satu platform saja. Nah, kira-kira metode apa yang digunakan untuk menghubungkan semua sistem-sistem tersebut ke dalam satu dashboard ya? Oke, menggabungkan sistem tersebut dalam satu dashboard nih. Kira-kira menggunakan metode apa? Bisa langsung raise hand aja, nanti akan dibantu untuk dari tim bisa open mic ya. Oke, di sini ada dari Pak Randu Aditya. Silakan Pak Randu. Mohon izin menjawab, Pak. Mungkin metodenya adalah omnichannel atau multi-channel, Pak. Oke, metodenya omnichannel atau multi-channel. Ya, omnichannel itu adalah platformnya ya Pak ya. Dan mungkin dari yang lain mau coba jawab dulu atau bisa saya langsung jawab aja untuk jawabannya? Boleh menunggu satu pertanyaan lagi, maaf satu penjawab lagi ya Pak. Boleh, Rio boleh. ya nih ya. Ini mungkin ada yang mau menambahkan nih untuk melengkapi jawabannya agar lebih sesuai nih. Selain Pak Randu. Pak Rio terlalu sulit kayaknya pertanyaannya. Ini sambil saya bacakan mungkin ya Pak Rio ya. Ini ada di kolom chat juga nih Pak. Jawabannya scrap Pak dari Kolbu nih, scraping, dan Bu Nur Hidayat juga menjawabnya scraping Pak. Masih kurang tepat. Sejauh ini jawabannya hanya itu Pak.
Oke, Oke. bisa dibantu jawab. Oh, ini ada satu lagi, mohon maaf Pak. Boleh dari Pak Cipta di BK-Mindo, silakan. Hybrid sales. Ih, Iya, mohon Pak. maaf nih Pak, kayaknya masih kurang tepat juga. Oke nih, kurang tepat nih. Ya mungkin bisa dibantu nih Pak. Oke, jadi jawabannya dengan teknologi API connection. Jadi itulah kenapa di bidang teknologi banyak sistem-sistem yang bisa saling bergabung satu sama lain menjadi satu dashboard. Dengan adanya API connection tersebut, bisa dibilang di sini sangat-sangat membantu dari sisi teknologi, seperti yang mungkin feedback atau outputnya yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh narasumber-narasumber Pak Willy dan juga Ibu Nona, seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih interaksi kita. Saya mau mengingatkan untuk rules giveaway-nya pastinya kita akan jadikan dari aktif atau mungkin pertanyaan yang bagus ya. Jadi nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik. Tersebut. Nah, sambil menunggu itu mungkin dari tim bisa dibantu ya. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, baik. Teman-teman yang bisa off on cam, boleh on cam ya semuanya. Kita dokumentasi dulu, habis itu kita akan mengumumkan pemenang di hari ini. 1, 2, 3-nya mana? Iya dong. Masih ada yang mau on cam? Gitu ya. Udah siap-siap ini pakai gaya. Bentar ya. Ya, mungkin Ayo, Bapak Ibu bisa semuanya. diaktifkan videonya terlebih dahulu. Kita foto bareng-bareng. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide selanjutnya dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Kak Citra. Oke. Siap, sudah selesai? Mari kita umumkan pemenang door prize. Oke, 3 pengumuman door prize. Nah, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengisi untuk feedback yang sudah ada di kolom chat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah menentukan nih 4 pemenang door prize-nya, tapi kita tidak bisa melihat nama Bapak Ibu dalam kolom feedback, maka mohon maaf artinya untuk door prize-nya akan jadi hangus. Jadi sayang sekali, pastikan Bapak Ibu mengisi untuk kolom feedback-nya. Nanti kita akan menuliskan atau kita akan membacakan siapa saja pemenangnya. Itu. Ini bisa dibantu dari tim. Kita bisa sudah keluarkan untuk siapa pemenangnya. Boleh, Kak? Oke, sudah pilih Mbak Cit. Coba dicek. Siap, Ibu. Kita sudah share ke tim nih. Oke, pemenangnya sudah ditentukan. Jadi pemenangnya dari hadiah yang diberikan. Oke, jadi dari 4 hadiah ini total Rp800.000. Yang pertama adalah yang pemenangnya adalah Pak Brion. Ini Pak Brion nih, selamat buat Pak Brion. Kemudian pemenang yang kedua ini ada dari Pak Rohilin. Dan pemenang ketiga, door prize-nya adalah Pak Rusli. Dan terakhir adalah Budian. Jadi 4 nama tersebut selamat sekali lagi karena mendapatkan door prize.
total Rp800.000, jadi masing-masingnya Rp200.000, nanti akan di top up saldo OVO ataupun GoPay begitu ya. Cukup DM saja ke Highstar atau mungkin bisa menginformasikan nomor handphonenya ke tim terkait. Pastikan mengisi feedback ya, Bapak Ibu dari 4 pemenangnya, pastikan mengisi feedback karena jika 4 nama tersebut kemudian kita cek tidak ada di kolom feedback atau tidak ada namanya di feedback, mohon maaf artinya bisa gugur begitu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang lain juga bisa mengirim feedback. Nanti bisa untuk para pemenang, 4 pemenang bisa langsung menghubungi tim dari Highstar, bisa DM ke IG atau mungkin bisa ke WhatsApp, di situ ada nomor handphone yang kita sudah cantumkan. Oke, kalau begitu tepat sekali di jam 6.00 nih. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para speaker, kepada Bu Nona, kepada Pak Rio, kepada Pak Willy atas partisipasinya, atas kesediaan waktunya untuk bisa sharing kepada kita untuk membawakan materi tema kita di webinar kali ini dengan mengintip prospek bisnis omnichannel dan e-logistis 2022. Artinya Bapak Ibu saat ini para pemilik bisnis, para pemilik brand sudah siap banget nih untuk menghadapi 2022 dengan prospek bisnis yang jauh lebih baik, memanfaatkan e-logistik, memanfaatkan omnichannel gitu ya. Dan pastinya untuk memperbaiki brandnya juga gitu. Semoga ada manfaat yang bisa didapat dari webinar kita sore ini yang disponsori oleh Highstar dan juga Jubelio pada sore kali ini. Di sini juga ada community partner kita dari Social Connect dan juga Rumah BUMN Bandung. Terima kasih untuk semua para support, para speaker, community partner, dan juga para sponsor. Dari saya terima kasih banyak juga diberikan kepada Bapak Ibu atas partisipasinya selama 2 jam ini dan antusiasnya yang sudah kita diskusi cukup banyak begitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih. sore. Bapak dan Ibu. Salam sukses.